menutup lembaran lama, membuka lembaran baru. Nah, yang saya mau sampaikan yaitu bagaimana kita menutup tahun ini dan menyambut tahun yang baru. Dengan hati yang bagaimana? Supaya sungguh-sungguh berkat-berkat Tuhan itu dinyatakan. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara. Yaitu yang pertama, kita harus dengan hati yang bersyukur. Kita boleh sampai di penghujung tahun ini, kalau kita menoleh sejenak ke belakang. Sepanjang tahun kita sudah lewati. Dan saya yakin saudara sepaham dengan saya bahwa semua itu oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa melewati tahun ini. Itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Tentu saudara-saudara, tahun yang sudah berlalu ini tidak semuanya lancar. Tidak semuanya berjalan dengan sesuai kehendak kita mungkin. Kadang-kadang ada hal yang Tuhan izinkan terjadi. Bahkan ada hal yang kita tidak mengerti terjadi. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu tetap baik adanya. Roma 8 ayat 28. Semuanya itu bekerja bersama untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Memang ada hal-hal yang kita tidak mengerti, saudara-saudara. Hari-hari ini sangat berat. Memang kita tidak mengerti, saudara-saudara. So itu saudara-saudara, kita mau dalam segala keadaan, mungkin juga saudara mengalami hal-hal yang tidak kita mengerti. Tetapi percayalah, Tuhan Yesus pernah berkata, kalau tidak kehendak Tuhan, tidak sehelai rambut pun akan jatuh ke tanah. Dan ayat lain berkata, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu saudara-saudara tetaplah bersyukur. Walaupun hati berat, tapi kita mau tetap bersyukur seperti Habakuk. Saudara baca nanti kitab Habakuk di pasal-pasal terakhir. Dia bilang, walaupun ini terjadi, walaupun itu terjadi, walaupun begini, walaupun Tuhan izinkan ini, tetapi aku tetap bersuka cita, aku tetap bersyukur kepada Tuhan. Yang berikutnya, hal yang kedua, tadi yang pertama adalah kita mau masuk tahun yang baru ini dengan bersyukur. Yang kedua, yaitu dengan satu komitmen kepada Tuhan. Komitmen apa? Yaitu komitmen untuk membina hubungan yang sehat dengan Tuhan. Jadi Tuhan dengan kita, hubungan. Kekristenan itu adalah relationship. Kekristenan itu bukan agama, bukan seperangkat peraturan yang harus kita taati. Tetapi kekristenan itu adalah hubungan. Hubungan kita dengan Allah. Hubungan Allah dengan kita. Nah, hubungan ini, hubungan yang bagaimana? Mari di tahun yang baru ini kita mau mempunyai hubungan yang sehat. Kenapa saya pakai kata sehat? Karena kata sehat itu terdiri dari singkatan. Yang pertama, C-nya adalah sembah. Mari di tahun yang baru kita mau tingkatkan kehidupan penyembahan kita. Karena penyembahan itu yang membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau tingkatkan. Mari kita duduk di hadirat Tuhan, menikmati Tuhan. Menyembah, membuka hati, mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Dan kita juga mau belajar untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Allah mencari orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kelihatannya gampang tapi tidak gampang. Allah berkenan kepada orang-orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Bagaimana menyembah dalam roh dan kebenaran itu? Itu rahasia yang harus Anda pribadi dengan Allah. Bergumul sampai kita mengerti apa itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Belajar menyembah. Sudahkah kita menyembah menurut kehendak Tuhan? Nah, masih satu tanda tanya. So itu mari saudara, kita tingkatkan ini. S ini, sembah ini. Karena penyembahan itu yang paling dekat membawa kita ke hadirat Tuhan. Lalu berikutnya, H berbicara tentang hormat. Jangan lupa, Tuhan juga mau, Tuhan juga ingin, Tuhan juga minta dihormati. Kalau saudara tidak percaya, baca Maleakhi. 10 kali Tuhan berkata, hormati aku. Kita tidak bisa berhubungan dengan Tuhan kalau kita tidak menghormati Tuhan. Tidak mungkin. Amsal pasal 3 ayat 6 juga berkata, dalam segala lakumu, akui dia. Apa itu artinya akui dia? Akui keberadaannya. Perhitungkan keberadaan Tuhan itu. Kita sudah melewati Natal bukan? Dan Immanuel itu tidak berhenti di Natal.
Artinya apa? Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita, saudara. Sudahkah kita mentuhankan Dia? Mengakui, menyadari keberadaannya. Ini yang dikatakan oleh Amsal. Acknowledge Him. Kita mau ingat ini, saudara. Dan menaruh hormat itu juga mempunyai arti kita mau belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Karena Dia memang utama. Kalau Dia tidak utama, Dia tidak minta diutamakan. Tapi karena Dia memang raja di atas segala raja, maka Tuhan layak diutamakan dalam hidup kita. Ya, masih banyak lagi, tapi cukup dua hal ini kita ingat tentang hormat. Dan yang ketiga, saudara-saudara, itu bicara tentang taat. Kita juga mau belajar untuk mentaati Tuhan, mentaati perintah. Taat itu selalu hubungannya dengan perintah. Perintah ditaati. Bos memerintah, bawahan melakukan. Itu namanya taat. Lalu sekarang masalahnya, perintah yang mana? Kalau mau bicara tentang perintah Tuhan tentu banyak. Saudara bisa membaca itu dalam Alkitab. Tetapi saya mau berikan satu perintah yang harus kita perhatikan di dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ini perintah ini. Lalu dikatakan Raja Daud meresponi. Ini yang perlu kita tiru. Mazmur 27 ayat 8. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku. Itu firman Tuhan tadi. Carilah wajahku. Seek my face. Maka dikatakan apa? Wajah-Mu ku cari ya Tuhan. I seek your face. Mari kita mau pakai kehidupan kita, waktu kita untuk kita lebih lagi mencari wajah Tuhan. Nah mari saudara ya, kita mau lebih lagi memberi waktu kepada Tuhan, mencari God's book. Bukunya Tuhan. Nah itulah yang kedua tadi, komitmen kepada Tuhan. Komitmen untuk membina satu hubungan yang sehat dengan Tuhan. Terdiri dari sembah, hormat, dan taat. Itu baru kedua. Sekarang yang ketiga. Bagaimana kita menutup lembaran lama dan membuka lembaran baru? Yaitu kita mau memperbaiki hubungan dengan sesama. Terutama di sini adalah dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Teristimewa dengan pasangan kita. Dengan istri atau dengan suami kita. Banyak rumah tangga yang masih perlu dipulihkan hubungan suami istri ini. Ini penting. Hubungan suami istri itu kalau tidak beres, saudara. Aduh, bagaimana kita bisa berbahagia? Mari hubungan ini dipulihkan. Tadi yang kedua dengan Tuhan, sekarang jangan lupa dengan sesama. Dengan istri yang terdekat. Dengan suami yang paling dekat. Itu yang paling penting. Bahkan mungkin dengan anak-anak. Dengan orang tua, ayo kita mau perbaiki ini. Masuk di tahun yang baru ini. Lalu bagaimana caranya? How? Saya beri satu saja. Lepaskan pengampunan. Hari ini, jangan tunggu besok. Today, saudara, lepaskan pengampunan. Pengampunan dalam bahasa Mandarin su, raosu, kuansu. Dan lucu ini, su ini lihat saudara ya. Su ini terdiri dari 3 kata sebenarnya. Ada ni, wanita, ada go. Go itu artinya mulut, dan di bawahnya sin artinya hati. Kalau ni sama go digabung, itu ru, artinya seperti. Ru atasnya bawahnya sin, artinya sin itu kan hati. Jadi saya pikir ini tidak sekedar diciptakan tulisan ini. Saya yakin pencipta tulisan ini sudah mengerti apa itu artinya pengampunan. Pengampunan itu harus keluar dari hati kita. Amin. Bukan cuma sekedar dari mulut. Mulut juga, tapi hati juga. Seringkali kita mulut dan hati enggak sama. Nah ini enggak benar, enggak boleh. Hati dan mulut itu harus satu. Pengampunan itu harus dari hati kita. Hati yang bisa mengampuni. Keluar dari mulut. Dan lucunya, kok ada ni di sini, ini saya enggak mengerti. Kenapa kok bukan nan, bukan pria, tapi ni. Rupa-rupanya wanita itu lebih gampang ngampuni. Amin. Kalau dibanding pria, wanita itu lebih gampang kayaknya ya. Ayo dimulai dari ibu-ibu, ampuni suamimu. Mungkin suamimu pernah mengasari engkau, pernah nyakiti engkau dengan perkataan yang kasar, perlakuan yang kasar. Udah ampuni saja. Memang tidak mudah, saudara. Saya tahu. Kalau saudara tanya gampang, tidak gampang.
Tapi mau gimana, ada cara lain. Tidak akan pernah ada pemulihan tanpa pengampunan. Kalau kita mau melihat pemulihan itu terjadi dalam rumah tangga kita, step pertama itu pengampunan. Tidak mungkin ada pemulihan tanpa pengampunan. Tidak mungkin. Kalau saudara masih simpan sakit hati, dendam, amarah, akar pahit, tidak mungkin hubungan ini bisa pulih. Ini tidak ada cara lain, saudara. Dan ingat bahwa pengampunan yang Tuhan kehendaki itu adalah pengampunan tanpa syarat. Duh, kok enak? Ya apa? Bang, kita juga diampuni tanpa syarat loh. Kalau tidak percaya bacaan itu, Matius 18. Hamba yang tidak bisa bayar itu, minta-minta tolong, nyembah-nyembah sama tuannya. Akhirnya tuannya bilang, oke lah, karena kamu nggak bisa bayar. Tadinya kan bilang, kalau kamu nggak bayar, aku penjarakan. Istrimu, anakmu semua aku penjarakan. Hartamu aku sita. Kamu kerja sama aku sampai lunas. Dia minta-minta kemurahan, nyembah-nyembah. Akhirnya Tuhan itu hatinya lunak. Dia bilang, oke, karena kamu nggak bisa bayar, aku korting 50%. Betul? Oke, enggak apa-apa, BPKB-mu aku sita. Betul? Tuhan bilang apa? Raja itu bilang, karena kamu enggak bisa bayar, aku bebaskan kamu. Itu perlu kita ingat, saudara. Seringkali kita mengampuni itu masih dengan syarat ya. Tapi kalau dibilang tanpa syarat, Tuhan itu juga punya syarat. Cuma satu syaratnya, yaitu kita harus mengampuni orang lain. Jika hamba itu keluar, dia ketemu orang yang lain yang utang sama dia tidak ngampuni langsung sama raja itu, dipanggil kembali, dipenjarakan. Mari saudara, kita mau minta tolong kepada Tuhan. Tuhan pasti akan berikan kemampuan untuk kita bisa melaksanakan firman-Nya. Oleh pertolongan Roh Kudus. Oleh sebab itu, lepaskan pengampunan. Kalau saudara masih belum bisa datang berdoa, bereskan. Minta kemurahan Tuhan. Supaya saudara plong, saudara-saudara. Karena saya percaya di tahun yang baru ini ada berkat-berkat yang baru. Ada mujizat-mujizat yang luar biasa. Kemuliaan Tuhan akan makin dinyatakan lagi dalam kehidupan kita. So itu kita siapkan hati kita. Siapkan kehidupan kita. Dengan hati yang bersyukur, kita mau menutup lembaran lama, membuka lembaran baru dengan satu hati yang bersyukur kepada Tuhan. Syukuri segala yang terjadi. Apapun juga, kita percaya Yesus baik adanya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Dia selalu melakukan yang terbaik untuk anak-anak. Dia tidak pernah salah. Kedua, komitmen yang baru. Kita mau punya hubungan yang sehat dengan Tuhan. Sembah, hormat, taat. Dan yang ketiga, hubungan yang sudah diperbaiki dengan sesama. Dengan kita melepaskan pengampunan. Niscaya berkat-berkat dan pertolongan Tuhan yang ajaib akan kita alami di tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati.